Thank you, Mama. Tadi kita bilang bahwa kita punya baseline, yaitu kita punya hari normal. Hari normalnya Esa dari pagi sampai malam dia sudah full dengan activity. Tentunya kalau kita kerja dan kita punya kesibukan bukan berarti kita harus terus sama anak ya. Itu disesuaikan. Ada jam tidur dia, ada jam makan dia, ada jam main dia, dan sebagainya. Kalau di kita itu screen time menjadi reward sebenarnya, screen time. Sehingga kita sudah bikin aturan main kalau kamu semuanya centang screen time rewardnya. Iya. Kalau nggak centang satu, nggak screen time, mohon maaf. Hari itu saja nggak screen time. Kecuali ada agreement lain ya silakan. Mau nggak screen time 3 hari, mau nggak screen time seminggu silakan. Itu negosiasi dengan anak yang pasti jangan bikin dia sengsara gitu ya. Tapi sebenarnya bikin dia cukup sampai dia sadar gitu loh. Sampai dia merasakan bahwa oh saya juga harus komit. Kalau nggak saya yang rugi gitu loh. Nggak dapet rewardnya. Menurutku itu sih. Kalau saya 2. Satu adalah screen time. Kedua adalah pas hari libur itu aku ngajak di jalan gitu. Misalnya weekend atau apa kemana. Syukur-syukur bisa keluar kota ke taman safari atau kemana gitu kan. Itu biasa jadi reward dia. Jadi dia komit supaya dia ngejar itu. Dan untuk itu dia harus jadi orang yang bermanfaat. Menurutku dengan kita menjelaskan anak kenapa dia melakukan sesuatu, karena tujuan hidup ini adalah supaya kita jadi manusia yang bermanfaat, maka semua itu tadi yang disebutkan bisa ngalir. Ketimbang kita bicara hukuman, ini bukan hukuman. Mohon maaf Esa, kalau manfaatnya segini nggak dapat reward, manfaatnya segini baru dapat reward. Sistemnya seperti itu yang kita jalankan. Please konsisten, please konsisten itu adalah step berikutnya. Kalau kita nggak konsisten, it will not work. Hukumannya jadinya Ketika nangis kita minta maaf. saat dia nangis kita minta maaf. Tapi bukan berarti saat dia nangis, aduh kasihan tuh, udahlah kasih aja lah gitu kan. Malah pasangannya udah biarin Oke aja ya, daripada ini terakhir nangis. ya. Hari ini boleh ya, besok nggak. Itu nggak konsisten. Ya. Udah kita udah deal, mohon maaf. Ya, jadi kita kalau konsisten itu berarti nggak ada kata-kata last time ya, terakhir gitu ya. Jadi karena last time atau terakhir itu bener-bener ya, coba perhatikan deh. Udah bisa kita ulang berapa kali. Nah, tapi ketika dia tidak dapat screen time itu, kita gantikan dengan yang lain. Iya. Bukannya dia disuruh duduk nganggur, ditinggal. No, kita tidak pernah tinggal, no time out. Kita ya udah, oke, kita main kartu atau kita belajar nulis atau apa gitu. Ayo. Activity lain gitu ya, dan itu activity-nya juga bisa sambil belajar. Yang tanpa layar jadinya. Ya. Karena kebetulan itu urusannya dengan layar. Ya, kalau ya contohnya sepeda juga hal yang sama gitu ya. Jadi sekarang karena dia nggak sepedaan, ya udah kita main puzzle yuk gitu. Ya. Ya kan, atau kita mewarnai, atau kita painting atau yang lain gitu. Tetap masih ada aktivitas, mau sekalian buat sensori atau motoriknya juga silakan aja. Sekali lagi, no one is perfect. Maksudnya saya pun banyak banget kesalahannya, dan saya pun belajar gitu ya dari semua kesalahan saya gitu ya. Dan jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada anak kita. Jangan pernah menganggap bahwa mereka masih kecil gitu kan, mereka nggak paham gitu ya, tapi mereka paham emosi kita. Jadi it's okay to say sorry, then it's never too late to change gitu kan. Jadi kalau kita memang harus berubah untuk memberikan dia yang terbaik supaya emosi dia juga stabil, karena sekali lagi dia akan meniru emosi kita dan dia akan meniru karakter kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Semangat terus Mama Papa. Thank you semuanya. Dah. Selamat malam. Dadah.